Cerita horor kali ini datang dari seorang bernama Dimas dari Banyumas ya, pada tahun 2019 yang menceritakan bahwa ternyata rumah tetangganya itu angker, ada pocong di rumah tetangga itu. Dan gak usah lama-lama, bareng gue Agi, mari kita simak ceritanya. Jadi awalnya mereka pun nggak tahu kalau ternyata rumah tetangga mereka itu angker. Dan akhirnya sekitar sebulanan lah, saat udah pindah dari Semarang ke Banyumas ya. Di situ dia kan, si Dimas ini baru aja pulang dari kerja kelompok ya, pulang sekolah kerja kelompok di rumah teman ya, sampai malam ya. Namanya cowok ya, biasanya kan kalau kerja kelompok ya pasti habis kerja kelompok ya main dulu kan, gak mungkin langsung pulang gitu loh. Akhirnya sampai kemalaman, sekitar jam 11 malam dia baru pulang. Nah, itu si Dimas pas lagi ngelewatin rumah tetangga ya. Jadi kan sebelum dia masuk ke rumahnya, dia kan ngelewatin rumah tetangga dulu ya, tetangga yang tadi gue sebut rumahnya tuh angker. Nah, di situ Dimas lihat di rumah tetangganya itu ya ada pocong ya, pocong di pohon, ini pohon palem di depan rumahnya si tetangga. Gila nggak tuh? Anak kaget ya, akhirnya Dimas pun ampe jatuh dari motor ya. Jadi nabrak, nabrak ini pagar pagar rumahnya si tetangga. Dan disitulah Dimas langsung buru-buru, ini ya, buru-buru bangkit, buru-buru ambil motor sambil lari menuju ke rumahnya dia. Jadi itulah pertama pengalaman horornya dia. Dan nggak sampai di situ, ternyata rumahnya dikunci. Iya, si Dimas ini dimarahi sama orang tuanya. Jadi karena orang tuanya ini sebel sama si Dimas gara-gara pulangnya kemalaman, dia gak dikasih lewat ya, dia gak dikasih buka pintu. Akhirnya si Dimas kan jadi ketakutan itu di depan rumah ya. Nah, si pocong ini tiba-tiba deketin si Dimas. Jadi dia tuh melayang, tiba-tiba melayang. Jadi Dimas tuh kan lihat ya. Nah, disitulah gila ngeprek. Pas melayang kan ngelewatin pagarnya rumahnya Dimas. Nah, disitulah Dimas teriak histeris sampai dia tuh pingsan dan jatuh. Sampai besoknya dia baru aja ditemuin sama ibunya, dan ya dia ceritalah apa yang terjadi tadi malam gitu loh. Terus sekitar 2 minggu lah, sekitar 2 minggu dari kejadian Dimas pingsan gara-gara lihat pocong, itu kan temannya Dimas mampir ke rumahnya si Dimas, main lah. Ada dua teman namanya Takin ya, sama si Thomas. Nah, waktu si Takin kan di depan ya, Dimas Thomas di belakang. Nah, pas Takin naik motor ya, kutuk 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 kutuk, untuk lihat, baru ngelewatin itu ya, rumah tetangga ya, tetangganya Dimas ya. Tiba-tiba Thomas menepuk pundaknya si Takin. Kin, 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 lihat tuh Kin, lihat itu. Nah, ternyata ada pocong di atap rumahnya tetangganya dia. Akhirnya, gila bre. Takin sama Thomas pun langsung ngebut itu ya, masuk ke rumahnya Dimas. Dari itu sekitar jam 8 malam lah, padahal belum malam-malam banget itu ya. Di situ langsung ketok-ketok rumahnya Dimas ya. Terus
Ibunya Dimas pun langsung buka pintu dan melihat muka mereka berdua panik ketakutan ya pucat. Ibunya Dimas pun paham bahwa mereka habis lihat pocong karena ibunya Dimas sudah tahu ya dari pengalamannya si Dimas itu loh. Gila gak tuh? Kemudian ya setelah kejadian itu sekitar 3 bulan apa ya, kalau nggak salah sekitar 3 bulan, waktu itu Dimas main sama adiknya itu loh, mau lihat film di bioskop ya. Nah di situ tiba-tiba adiknya Dimas itu ya pas baru aja bonceng motor dia nangis lah. Dimas kan jadi panik, oh ada apa ini. Ternyata ya bre ya, di rumah tetangganya itu ya ada 3 pocong bre. Eh, ada satu pocong di atap ya, itu kan gila bre, serem banget, sampai pokoknya berdarah itu, mukanya berdarah. Nah terus pas Dimas tancap gas kan lewatin rumahnya tetangga ini ya, dia baru nggak ada 2 pocong lagi di depan teras tangga itu. Gila nggak bre, si Dimas pun langsung ngebut karena ya takutnya nanti diikutin pocong gitu loh. Setelah itu terungkaplah ya mungkin sekitar setahunan lebih lah ya, itu terungkap ternyata tetangganya itu melakukan pesugihan ludah pocong biar dagangan soto Sokarajanya dia rame ya. Ini soto Sokaraja ini bukan merek ya, tapi eh, khas ya, jadi bukan merek, jadi nggak nggak tertuju sama semua, nggak tertuju ke semua soto Sokaraja, hanya satu saja dan gue juga nggak tahu eh, di mana letaknya itu ya. Ya karena memang di privasi ya, takutnya nanti keluarga Dimas itu diteror pocong kalau sampai membongkar rahasia. Jadi nggak tahu sih ini soto Sokaraja yang mana itu kita nggak tahu. Tapi ya hati-hati aja buat kalian yang pokoknya kalau beli kok makan di situ kok enak, tapi kalau dibawa pulang kok jadi hambar, hati-hati. Mungkin itulah soto Sokaraja yang pakai penglaris ludah pocong. Dan gue lagi pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya.